Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita di siang ini, saya persilakan untuk berdoa. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk berkumpul pada agenda kegiatan keempat pada kombel kita, yaitu SDN 90 Singkawang Bijak Berilmu, di mana pada hari ini yaitu ada Pak Rudiansyah akan membawakan atau mempresentasikan kegiatan PKD ya Bapak ya. Ya, berhubungan dengan kegiatan olahraga. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Rudiansyah nanti bisa kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas sehingga memberikan dampak positif kepada murid kita semua. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin sedikit menyampaikan informasi di mana informasi ini saya dapatkan dari BGP. Ini berhubungan dengan komunitas belajar di dalam sekolah. Di mana di sini pada kegiatan yang kedua, saya lihatkan PPT-nya, yaitu tentang survei komunitas belajar. Ini diharapkan bisa diisi oleh masing-masing pendidik yang ada di sekolah yang berhubungan dengan kombel. Dimanapun berada sekarang, kombel atau komunitas belajar di dalam sekolah itu lagi digalakkan. Ya Bapak ya, ini program dari Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan BGP dan BPMP tingkat provinsi. Jadi diharapkan sekolah itu bisa menghidupkan komunitas belajar dalam sekolahnya sehingga apa permasalahan yang ada di dalam sekolah itu bisa terpecahkan bersama karena ada kolaborasi bersama dengan rekan sejawat. Nanti linknya akan saya bagikan di grup sekolah. Nanti kalau masih bingung cara mengisinya boleh bertanya kepada saya ya. Berhubung ini saya sudah mengisi, jadi saya tidak bisa membukanya ya. Nanti siapa tahu ada kawan-kawan yang masih bingung mengisinya, silakan bertanya. Untuk kegiatan selanjutnya saya langsung serahkan kepada Bapak Rudi. Ya, Bapak Rudi. Ya, oke, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Bin yang sudah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apakah masih ngantuk atau masih kelaparan? Sudah ya? Ya, sudah makan semua, sudah minum semua. Oke. Sebelumnya mohon izin untuk kepala sekolah, saya mengambil alih kegiatan ini. Ya, baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi praktik baik, yaitu tentang
tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, mungkin sebelum saya tampil di sini, Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan pembelajaran yang intinya itu berpusat pada peserta didik. Seperti yang sudah kita dapatkan pada platform Merdeka Mengajar, di situ sudah disebutkan ya, sudah jelas. Jadi kita itu pada zaman sekarang ini memang harus mengubah untuk pembelajarannya bersifat komando atau yang berpusat kepada guru. Nah, sekarang ini pemerintah mencoba untuk membalikkannya, yaitu berpusat pada peserta didik. Oke, selanjutnya, nah, pertanyaan pemantik nih. Ini pertanyaannya dikhususkan untuk Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama, sejauh apa peserta didik memilih apa yang akan mereka pelajari selama ini, maksudnya ya, untuk kurikulum Merdeka. Yang kedua, apa kekhawatiran yang muncul dalam diri kita sebagai pengajar itu ketika mendengar peserta didik memilih apa yang akan mereka pelajari. Mungkin di sini kita bertanya-tanya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu, apakah peserta didik akan mampu bertanggung jawab atas pilihannya? Nah, karena kembali lagi ke judul tadi, berpusat pada peserta didik. Ya. Oke, mungkin di antara tiga pertanyaan ini ada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Silakan, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, jangan takut untuk mengemukakan pendapat. Silakan dijawab, tidak apa-apa. Kita di sini mencoba untuk berbagi, berkolaborasi, dan kemudian menyatukan tujuan kita, tujuan pembelajaran kita. Tidak apa-apa, angkat tangan saja, dijawab apa adanya, sejujurnya, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ini kan pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan yang mengundang pendapat kita. Jawab saja. Tidak apa-apa. Mungkin Pak Oki boleh? Silakan, tidak apa-apa. Atau mungkin Ibu Nina. Silakan Bapak Ibu, apa yang ingin mencoba mengutarakan isi hatinya. Silakan. Adik-adik mahasiswa boleh? Ya, betul. Adik-adik mahasiswa mungkin boleh juga. Silakan. Tidak apa-apa, jangan takut. Tidak dimarahi kok, santai saja, jangan tegang. Mungkin Ibu moderator bisa menjawab, silakan, tidak masalah. Saya coba dulu Pak ya. Iya. Yang pertama, sejauh apa peserta didik memilih apa yang akan mereka pelajari? Otomatis di sini yang menjadi subjeknya adalah murid sendiri. Bertanya ke murid apa yang akan mereka pelajari, betul kan Bapak? Ya. Ya. Otomatis mereka akan memilih materi yang menyenangkan bagi mereka sambil bermain. Jadi tidak hanya guru yang menentukan materi atau metode apa yang akan diberikan kepada anak, tapi anak yang memilih metode apa, materi apa yang sesuai dengan minat bakat mereka. Terima kasih gitu Bapak. Ya. Atau ada yang lain silakan. Oke, tadi yang Ibu Win sampaikan itu sudah tepat ya. Jadi intinya itu siswa atau murid memilih, mereka itu memilih. Bapak, mungkin ada yang bisa mengutarakan pendapatnya, silakan.
Nomor 2. Saya sendiri mungkin juga. Terus yang keduanya, misalnya tidak semuanya siswa kan sama model pembelajarannya yang diinginkannya. Yang saya khawatirkan ketika satu orang siswa memilih pembelajaran, misalnya dia lebih asiknya pembelajaran tentang kegiatannya tentang misal melihat video dan sebagainya. Tetapi ada sebagian siswa juga yang tidak mampu atau tidak menarik, tidak merasa tertarik untuk kegiatan seperti itu tadi. Nah, mungkin tadi untuk mencapai keberhasilannya deh ada sekitar 50% kan tidak semua siswa tadi pembelajarannya sama di dalam kelas. Mungkin seperti itu Pak Ruki. Oke, terima kasih Pak Hoki sudah menjawab. Jadi apa yang tadi Pak Hoki sampaikan itu memang sudah benar ya. Jadi ada 2 kekhawatiran yang muncul. Yang pertama itu kepada diri kita sendiri. Mungkin kekhawatiran itu akibat dari kita yang masih kurang mendalami materi ya, maksud Pak Hoki tadi itu. Kemudian yang kedua itu ketidaksetaraan peserta didik di dalam memahami materi yang mereka pilih. Mungkin siswa A ini menganggapnya materi A ini mudah, untuk siswa B materi yang dipilihnya tadi itu sulit. Oke. Nah, selanjutnya strategi ataupun cara kita yang harus disiapkan untuk menjadi guru. Yang pertama itu mengelola pilihan materi. Nah, untuk yang mengelola pilihan materi ini maksudnya pilihlah materi yang menarik. Bagaimana caranya materi itu yang kita buat tidak membosankan, tidak monoton. Boleh kita mengambil materi yang sudah ada, tapi kita sedikit modifikasi, bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Kemudian yang kedua, membuat pendekatan atau cara belajar yang sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, ini menurut saya ini agak banyak kerjaannya, karena kita itu harus tahu dengan karakter peserta didik kita. Anggap saja di dalam satu kelas itu karakternya ada 5. Berarti kita itu membuat cara belajarnya ada 5. Ya. Jadi tidak bisa kita samakan mengajar itu dengan satu pendekatan. Karena di dalam kelas itu siswanya berbeda-beda karakter. Selanjutnya membuat cakupan materi. Nah, cakupan ini mirip dengan ringkasan, ya. Ringkasan supaya kita lebih mudah menyampaikannya. Kemudian lanjut mengukur capaian pembelajaran. Nah, untuk hal ini saya rasa Bapak Ibu sudah melakukannya ya. Secara tidak langsung sudah melakukannya, baik itu mengukur dari segi sikap, segi keterampilan, segi pengetahuan. Saya yakin ini sudah kita lakukan. Kemudian lanjut yang terakhir, waktu pembelajaran. Nah, ini waktu pembelajarannya sebisa mungkin kita gunakan seefektif mungkin ya. Jadi jangan terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak mengarah kepada peserta didik. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ada 9 ya. Ada 9. Yang pertama itu guru memiliki wawasan yang luas. Menurut saya itu sudah pasti ya. Pasti kita sebagai guru itu dituntut untuk memiliki wawasan yang luas. Kemudian guru menggunakan metode penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan materi pelajaran secara mandiri. Nah, tadi sudah juga kita bahas ya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyampaikan harapan mereka terhadap proses pembelajaran. Nah, jadi peserta didik ini pasti punya harapan ya ketika belajar. Setidaknya itu mereka berharap mereka itu menjadi paham. Ya. Oke, lanjut yang kelima, peserta didik bekerja sama secara kolaboratif. Nah, kolaboratif ini artinya kerjasama antar kelompok. Ya, kemudian
Kemudian yang keenam, peserta didik mengawasi kemajuan belajarnya sendiri dan merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, karena di sini mengawasi kemajuannya, otomatis kita sebagai guru ataupun fasilitatornya itu harus mengawasi. Mentang-mentang ini fokusnya ke peserta didik, kita biarkan, ya, jangan. Itu menurut saya tidak tepat. Walaupun arahnya mereka belajar sendiri, setidaknya kita itu harus turut membimbing mereka secara langsung. Yang ketujuh, peserta didik termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang delapan, materi pembelajaran berfungsi sebagai panduan, bukan batasan. Ya, materi yang dipelajari itu sebagai panduan. Nah, jangan sampai materi yang mereka pelajari itu, misalnya sampai di bagian B, ya udah di bagian B, jangan ya. Itu harus dijadikan pedoman, bila perlu dikembangkan lagi. Kemudian yang ke-8, materi pembelajaran berfungsi. Yang ke-9, pembelajaran adalah proses aktif dalam mencari pengetahuan atau merumuskan ilmu, bukan sekedar mengambil pengetahuan. Nah, sini mungkin kita sudah tahu proses aktif dalam mencari pengetahuan itu ya bukan sekedar mengambil pengetahuan, tetapi tadi sudah kita bahas yang di poin sebelumnya, bisa dengan kolaborasi, bisa dengan hal yang lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, jenis-jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada 9 ya. Banyak nih. Jadi nanti Bapak Ibu tidak harus ke-9 itu diterapkan, tidak. Kita di sini diberi opsional atau pilihan. Silakan memilih salah satu di antaranya yang menurut kita mudah dan nyaman diimplementasikan ya. Yang pertama itu small group discussion atau